Pasar bisnis adalah suatu pertukaran antara penjual dan pembeli, namun pembeli tidak memakai barang tersebut untuk dipakai kesehariannya, melainkan untuk dijual dan disewakan lagi ke organisasi lain bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya tersebut. Lalu contoh dari pasar bisnis adalah seperti rental mobil, lalu menyewakan kos-kosan, menyewakan apartemen, gedung, kontrakan, dan lain sebagainya. Perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen. Pasar bisnis merupakan semua organisasi yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk memproduksi produk atau jasa juga, yang kemudian dijual, disewakan, atau dipasok ke organisasi yang lainnya. Seperti menyewa gedung untuk disewakan kepada perusahaan, ataupun menyewa ruko untuk disewakan kembali kepada organisasi lain yang akan membuka usaha. Lalu pasar konsumen. Pasar konsumen merupakan studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan dan bagaimana barang atau jasa yang dapat memuaskan keinginan para konsumen. Seperti misalnya rumah makan yang menyajikan makanan terbaiknya untuk para konsumen dengan cita rasa ataupun pelayanan di tempatnya. Ini saya akan membahas beberapa peran penting analisis pasar. Yang pertama, memahami kebutuhan konsumen. Analisis pasar membantu perusahaan untuk memahami preferensi dan kebutuhan konsumen. Contohnya skin tipik. Skin tipik memahami masalah kulit yang dihadapi konsumen, lalu mencari solusi yang efektif. Yang kedua, ada menilai pesaing. Dalam analisis pasar, perusahaan juga akan mengamati pesaing mereka, termasuk strategi pemasaran dan kekuatan mereka. Contohnya Mixu dan Widring. Mixu mempunyai banyak varian dan rasa. Hal ini bisa diterapkan dengan Widring untuk mengembangkan produk baru. Yang ketiga, yaitu ada mengidentifikasi tren. Analisis pasar membantu mengenali tren yang mungkin mempengaruhi pasar di masa depan. Contohnya Netflix, penonton yang beralih dari penonton TV tradisional ke menonton konten digital secara streaming. Yang keempat, yaitu ada strategi pasar. Berdasarkan data dari analisis pasar, perusahaan dapat merumuskan strategi pemasaran yang lebih terarah dan efektif. Hal ini termasuk penerapan harga yang sesuai, segmentasi pasar, dan pemeliharaan saluran distribusi yang sesuai. Contohnya Nike. Nike dikenal dengan strategi pemasaran yang berfokus pada inspirasi dan motivasi. Mereka menggunakan atlet terkenal dan selebriti sebagai duta merek mereka, serta membangun pesan-pesan yang kuat dalam kampanye iklan mereka. Nike juga aktif dalam media sosial dan memanfaatkan teknologi untuk berinteraksi dengan konsumen. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan metode untuk analisis pasar. 1. Riset pasar. Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui survei, wawancara, atau pengamatan langsung terhadap target pasar. Riset pasar membantu dalam memahami preferensi konsumen, perilaku pembelian, kebutuhan, dan keinginan pasar sasaran. Contohnya, pemetaan peserta pasar, mempelajari struktur dan karakteristik peserta pasar seperti distributor, pemasok, dan mitra lainnya untuk memahami dinamika pasar secara keseluruhan. Yang kedua yaitu analisis posisi produk atau layanan. Melakukan evaluasi mendalam tentang posisi produk atau layanan
perusahaan di pasar, termasuk keunggulan produk, keunikan, dan perbedaan dengan pesaing. Contohnya, harga dan strategi penetapan harga, analisis harga produk atau layanan perusahaan, dan perbandingan dengan harga pesaing. Evaluasi apakah harga mencerminkan nilai produk dan memahami kebijakan diskon atau penawaran khusus. Yang ketiga, penelitian online memanfaatkan data dari platform online seperti media sosial, analisis lalu lintas situs web, dari ulasan konsumen untuk memahami persepsi pasar terhadap merek atau produk. Contohnya, analisis website dan navigasi penggunaan, mengamati perilaku pengguna pada situs web untuk mengevaluasi efektivitas navigasi, tata letak, dan pengalaman pengguna secara seluruh. Yang keempat, analisis SWOT, mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari perusahaan dalam kaitannya dengan pasar dan lingkungan bisnis. Analisis SWOT membantu merumuskan strategi yang sesuai dengan situasi perusahaan. Adapun contohnya yaitu dari kekuatan. Contoh dari kekuatan yaitu produk memiliki fitur inovatif yang membedakannya dari pesaing. Kedua, kelemahan. Harga produk cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing. Yang ketiga, peluang. Kemungkinan kemitraan strategi dengan pihak ketiga. Keempat, pesaing ketat dari produk sejenis atau merek yang lebih terkenal. Analisis SWOT membantu organisasi mengidentifikasi area yang perlu diperkuat, potensi peluang untuk dimanfaatkan, serta menghadapi dan mengatasi tantangan atau ancaman yang mungkin timbul. Kelebihan dan kekurangan pasar bisnis. Kelebihan pasar bisnis dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan penjualan yang luas dalam beberapa sektor. Perusahaan akan melakukan inovasi terbaru untuk bisa bersaing dengan produsen lain. Hal ini akan membuat semakin meningkatnya mutu atau kualitas suatu produk. Penjualan di pasar bisnis akan mendapatkan keuntungan dari harga sebelumnya ketika pembelian. Contoh kelebihan pasar bisnis itu adalah adanya peluang pertumbuhan yang lebih besar. Jika pasar bisnis berkembang atau pendapatan permintaan meningkat, perusahaan dapat mengalami pertumbuhan penjualan dan keuntungan yang substansial. Selanjutnya ada kekurangan pasar bisnis. Dalam pasar bisnis, setiap perusahaan memiliki metode yang berbeda-beda dalam meningkatkan penjualannya. Kelemahannya terdapat dalam perbedaan keputusan organisasi karena perbedaan usia, kasta sosial, pendidikan, dan lain-lain. Pasar bisnis memiliki nasabah utama, tetapi ada kalanya jika mengalami kendala seperti barang dan jasa tidak sesuai, maka kepercayaan konsumen kepada kita akan menurun dan memperkecil pendapatan. Salah satu contoh kekurangan dari pasar bisnis itu adalah persaingan yang intens. Jika pasar bisnis itu sangat kompeten, perusahaan mungkin mengalami tekanan harga dan sulit untuk mempertahankan keuntungan. Kesimpulan dari materi ini yaitu kita bisa membedakan antara pasar bisnis dan pasar konsumen, tentang bagaimana mereka menjual dan membeli barang tersebut agar barang tersebut bisa memuaskan keinginan konsumen. Menurut pendapat saya, kesimpulan dari analisis pasar bisnis adalah dapat membantu bisnis dalam mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif, mengidentifikasi peluang dan ancaman, serta meningkatkan pemahaman tentang pasar dan pelanggan mereka. Terima kasih. Perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen. Pasar bisnis merupakan semua organisasi yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi produk atau jasa yang kemudian dijual, disewakan, ataupun dipasok ke organisasi lain seperti perusahaan ban yang membeli bahan baku seperti karet kepada petani lalu diproduksi menjadi ban, kemudian dijual kepada konsumen. Pasar konsumen merupakan studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi untuk memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang atau jasa yang dapat memuaskan keinginan para konsumen, seperti rumah makan yang menyajikan cita rasa yang khas dan memberi penawaran pelayanan
yang berbeda dari rumah makan yang lainnya. Kesimpulannya, pasar konsumen adalah pertukaran barang antara produsen dan konsumen, sedangkan pasar bisnis adalah transaksi pertukaran barang yang terjadi antara dua perusahaan dengan perusahaan lain untuk dijual kembali atau dijadikan bahan baku produk. Kesimpulannya yaitu dengan menggabungkan berbagai strategi, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang lebih kompetitif dan menghadapi tantangan pasar dengan lebih percaya diri. Pasar terus berubah, tren berubah, dan kebutuhan pelanggan berubah. Kesimpulannya tuh menurut saya bisa tahu perbedaan pasar bisnis dengan pasar konsumen. Terus yang harus diingat itu analisis pasar itu bukan tugas yang sekali jalan gitu loh, melainkan proses yang berkelanjutan gitu. Karena kan pasar terus berubah gitu ya, tren juga terus berubah dan kebutuhan konsumen juga terus berubah.